Nah, Masnya ini kan banyak banget kalau menanam singkong kan banyak banget apa sih namanya tekniknya. Nah, ini saya mau tanya nih, ini kok Mas kok menanam singkong kok pakai teknik kebalik itu gimana caranya? Ya itu sebetulnya ada alasannya. Mungkin buat orang-orang yang belum pernah melakukan, masa iya apa bisa tumbuh gitu. Mungkin seperti itu. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan ya. Nah, untuk yang pertama kalinya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu. Sangat penting cara memilih bibit singkong ini harus memiliki bekas pelepah ini yang rapat seperti ini ya. Dengan alasan kenapa? Karena munculnya akar itu berawal dari mata ini atau bekas pelepah ini. Jadi semakin jarang bekas pelepahnya ini maka akan semakin jarang umbi yang akan dihasilkan. Ini risetnya ya, sudah sangat terbukti. Jadi semakin rapat maka umbinya nanti akan semakin lebat. Lalu riset yang kedua, menanam singkong dengan cara sistem terbalik. Apa bisa tumbuh, Bang? Ini bisa disaksikan sendiri ya. Ini tumbuh dengan sangat subur dan ini bagian bawahnya justru saya taruh di atas. Justru pucuknya saya taruh di bawah. Kenapa demikian? Karena satu, untuk menghindari rasa langu dan rasa pahit. Jadi kalau dengan cara sistem terbalik seperti ini, manfaatnya yang pertama adalah untuk menghindari faktor dehidrasi. Kalau tidak dibalik, itu nanti bibit singkong itu sehabis masa panen itu akan mudah untuk dehidrasi. Maka jangan heran, orang dulu ketika habis panen itu suka bibitnya itu disandarkan miring, ya kan Mas? Iya. Terus kemudian tekniknya itu ada yang dibalik seperti saya ini. Karena nanti agar dapat menghasilkan umbinya itu renyah. Nah, ini kita fokuskan untuk kita konsumsi sendiri. Jadi terhindar dari rasa langu dan rasa pahit. Kalau masalah umbinya nanti sama aja. Sama aja umbinya. Umbinya akan sama aja, tapi rasanya nanti yang beda gitu. Lagi juga karena seperti ini dia tidak akan mengalami dehidrasi sehingga kadar air itu tidak mudah cepat untuk menurun sehingga kesuburan ini akan lebih cepat dapat tercipta. Kita menanam nggak usah lama-lama lah, seminggu aja nanti ini sudah setinggi ini. Tunasnya udah ada. Iya, dia akan lebih subur karena ya itu tadi dia tidak mengurangi kadar air karena dari proses penaruhnya ketika habis masa panen itu sudah menaruh yang benar gitu. Ya, seperti itu untuk menghindari rasa pahit. Wah, ini sistem tanam apa lagi nih, Mas? Oh, disambung kayak begini, Mas? Iya, jadi gini, ini sudah diakui oleh Dinas Pertanian. Jadi kalau tanam singkong, supaya dapat menghasilkan umbi yang lebat, yang banyak, pokoknya yang penting berat ya. Jika dipakai untuk berdagang, itu dilakukan dengan cara sistem demikian. Jadi minimum bobot yang akan dihasilkan nanti jika okulasi ini berhasil, per pohon itu minimal 30 kilo bisa sampai 2 kintal. Itu biasanya itu yang di atas itu jenis singkong apa tuh, Mas? Dari populasi singkong yang ada di Indonesia itu kurang lebih sekitar ada 300 populasi jenis singkong. Tapi yang dapat menghasilkan umbi yang sangat besar itu adalah jenis singkong karet. Maka untuk entres, ini sambung pucuknya ini, kita menggunakan singkong karet. Nah, jikalau mungkin kita itu ingin mungkin di bawahnya singkong keju, ya bawahnya ini kita kasih singkong keju, maka nanti singkong keju kita itu akan dapat menghasilkan umbi yang sebesar singkong karet. Nah, ini manfaatnya dengan cara sistem okulasi sambung pucuk. Sambung pucuk, Mas, ya. Jadi kalau untuk berdagang saya anjurkan ya dengan cara sistem sambung pucuk ini, maka akan dapat menghasilkan umbi yang besar, juga nanti bobot yang melimpah. Nah, ini untuk dagang. Kalau untuk dikonsumsi sendiri karena harus menghasilkan singkong super, tidak perlu besar. Besarnya itu sama seperti umumnya orang menanam, tapi dia memiliki buah yang umbi yang rapat dan memiliki cita rasa yang betul-betul super. Umpama direbus, wanginya itu bisa menggoda selera, digoreng, aromanya kayaknya renyah sekali. Nah, itu kita konsumsi sendiri. Nah, juga karena kita konsumsi sendiri, maka kita harus memperhatikan media tanam ini. Lahan tanam ini menjadi faktor yang sangat dominan sekali. Jadi rata-rata orang meremehkan ya. Media tanam ini mentang-mentang tanahnya gembur sudah tidak dikasih apa-apa. Nah, untuk media tanam ini agar segera
dapat menumbuhkan akarnya, ini harus betul-betul diperhatikan. Rata-rata orang umumnya biasanya menanam singkong atau menanam apapun ya, itu tidak dicampur dengan pupuk kompos atau organik. Pada akhirnya baru 2 bulan masa penanaman aja tekstur tanahnya sudah memadat, tidak gembur seperti ini. Nah, media tanam ini untuk menanam apapun, ini saya anjurkan untuk memakai dari bekas bakaran sampah rumah tangga. Biasanya kan kalau tiap rumah tangga itu kan punya tempat sampah untuk membakar ya. Iya. Nah, nanti kalau ada plastik-plastiknya kita buang. Itu yang pertama. Yang kedua, jika dipakai untuk menanam buah-buahan atau umbi atau mungkin jenis umbi-umbian lah ya, termasuk singkong, terus kemudian ubi, talas, itu saya anjurkan juga memakai pupuk kandang seperti kotoran sapi, kotoran kambing atau mungkin kotoran ayam, tapi jangan berlebihan. Karena apa? Nanti dapat mempengaruhi hasil dari umbi yang akan didapatkan. Oh, berarti pahit gitu ya Mas ya? Ya, dia akan terindikasi sedikit rasa pahit ataupun langu. Jadi pergunakan yang semestinya dengan takaran jangan terlalu berlebihan lah. Yang penting nanti tekstur dari media tanam ini akan tetap gembur seperti ini ya, sehingga nanti akan mudah dirambati oleh akar. Nah, di samping itu jangan menggunakan bahan-bahan termasuk obat-obatan pupuk kimia ya. Kita kalau dikonsumsi sendiri kita harus menyayangi perut kita, maka kita harus pergunakan bahan-bahan yang alami. Nah, ini kita lihat juga jarak tanamnya ini terlalu sempit nih Mas. Oh iya, ini kan sambung pucuk ya. Iya. Jadi ini bukan jarak tanam, karena nanti ini masih akan saya pindahkan. Jadi ini hanya sekedar proses di mana nanti supaya sambung pucuk ini sudah dinyatakan berhasil. Seperti ini kan tidak kering ya, sudah berhasil ya. Nah, ini nanti ketika sudah pecah tunas maka baru akan saya pindahkan. Untuk menghindari faktor dehidrasi, maka di bagian bawah untuk okulasi ini harus kita tancapkan bersamaan dengan tanah. Coba Mas, bisa dipraktekkan nggak Mas? Cara tanam batang singkong sistem terbalik Mas. Oh ya, caranya tuh sangat mudah sekali. Seperti yang saya ungkap tadi ya, bahwa bekas mata ini nanti akan sangat menentukan sekali jumlah akar. Maka kita harus mencari bekas pelepah ini yang rapat. Iya. Lalu kemudian jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Jangan pula ukurannya ini terlalu kecil. Karena itu akan nanti sangat mempengaruhi sekali jumlah akar dari yang akan dihasilkan. Nah, seperti ini karena jenis singkongnya itu singkong keju tidak memiliki batang yang besar, ya batangnya itu sedang. Nah, ini hanya sebagai perumpamaan saja ya, karena waktunya juga sudah sore. Nah, cara menanamnya, kita setelah menentukan bibitnya ini rapat, maka harus kita pangkas seperti ini. Ini kan jaraknya terlalu jauh. Iya. Ini jangan kita gunakan, jangan kita gunakan karena jaraknya terlalu berjauhan. Nah, kita harus mencari jarak yang rapat seperti ini. Jadi langsung kita pangkas seperti ini ya. Kita pangkas. Karena nanti supaya apa? Karena nanamnya nanti terbalik, ini kan di bagian bawah ya. Iya. Supaya nanti dia itu menghasilkan tunas yang banyak pula gitu. Nah, terus kemudian untuk bagian atas, ini karena ini juga potongannya masih baru ya. Nah, ini kita 1, 2, 3, 4 ini yang akan kita tancapkan dengan sistem terbalik. Iya. Terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 yang akan kita tampakkan di permukaan tanah. Nah, seperti ini cara menanamnya. Cara menanam singkong yang baik itu ketika media tanam seperti ini sudah ada, jangan langsung ditancapkan main diamblesin kayak gini. Berarti nggak boleh ya Mas ya? Nggak boleh, nanti ini kalau pas kena benturan batu atau benturan kayu itu bisa ini merusak bekas pelepah ini. Nah, kita dengan cara sistem penggalian seperti ini ya. Lalu 1, 2, 3, 4 kita masukkan. Iya. Dan langsung kita lakukan penimbunan. Nah, seperti ini saja. Dan lakukan penyiraman secara rutin. Nah, begini saya rasa sudah cukup ya, pemirsa ya. Nah, Masnya udah cukup ya pertanyaannya. Sudah ya? cukup. Ya. Nah, mungkin sudah cukup jelas cara menanam singkong yang baik. Sampai jumpa di konten selanjutnya.